Baik, untuk video kali ini kita akan membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Excel. Nah, pertama kita buka dulu filenya. Nah, setelah itu klik New Sheet. Kemudian kita rename jadi laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita buat laporan laba ruginya terlebih dahulu. Jangan lupa nama perusahaannya, Jayabaya Percetakan. Kemudian laporan laba rugi, selanjutnya periode yang berakhir 31 Januari 2011. Oke. Nah, di laporan keuangan ini isinya itu ada pendapatan sama beban-beban operasional yang telah digunakan dalam periode. Pertama ada pendapatan. Di sini pendapatannya kan ada dua. Pertama pendapatan jasa percetakan sama pendapatan jasa lain. Oke. Kemudian total pendapatan. Ini kita tulis dulu aja semuanya. Beban operasional. Nah, di sini ada beban iklan, beban gaji, ada beban pemeliharaan, perawatan, ada beban penyusutan perawatan, kemudian ada beban listrik, beban telepon, beban iuran sampah, beban perlengkapan, sama beban sewa. Oke. Nah, selanjutnya total beban. Oke. Bisa tarik dulu ini. Oke. Kemudian di sini kita bisa ambil di neraca lajur, di neraca saldo setelah penyesuaian untuk pendapatan jasa ya. Oke. Kemudian pendapatan jasa lain. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahin. Kemudian kalau kita kasih. Oke. Kemudian beban iklan kita ambil aja di neraca lajur. Beban iklannya itu kemudian
kita beban perlengkapan. Oke, selanjutnya yang terakhir beban sewa. Tunggu, kita perlu kita pindahin dulu. Nah, kemudian di sini kita jumlahin, kita kasih dulu button border. Oke, kemudian sini kita jumlahin sum. Oke, enter. Nah, selanjutnya di sini kita tulis laba bersih. Nah, selanjutnya untuk laba bersihnya itu kita kurangin pendapatan dikurangi beban. Kita kasih dulu top border, kemudian kita pilih ini, kemudian hendak kurang, kemudian pilih total beban, kemudian kita enter. Nah, udah selesai. Kita edit dulu. Kita kasih border size, kemudian kita kasih ini button double bar. Kita edit, kita merge across, kemudian kita tebalin, kemudian kita bawa ke tengah. Oke, nah laporan laba ruginya udah selesai. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke laporan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jangan lupa kita tulis dulu nama perusahaannya. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau bisa juga laporan perubahan modal. Kemudian periodenya yang berakhir 31 Januari 2011. Oke. Nah, kalau di sini tuh cuma ada di modal awal sama laba bersih tadi yang sudah kita kerjain di laporan laba rugi. Sama modal 1 Januari 2011. Oke. Kemudian ada laba bersih sama price. Nah, selanjutnya di sini ada nanti modal modal 31 Januari 2011. Oke. Nah, modal 1 Januari-nya kita bisa dapat di relasi lajur. Oke. Kemudian laba bersihnya kita bisa ambil di sini. Oke. Price-nya kan nggak ada, jadi 0. Kemudian sini kita jumlahin. Enggak dijumlahin ya. Sini kita kurangin antara laba bersih dan price, berhubung price-nya 0, jadi ya 19.100 kurang 0
ya tetap 19.100.000. Nah, kemudian 80 juta ditambah dengan 19.100.000 sama dengan sum nah untuk laporan perubahan modalnya udah selesai. Kita kasih tick reset order, kemudian kita edit dulu judulnya, kita match close, kemudian kita bawa ke tengah, kemudian jangan lupa kita login. Oke, nah selanjutnya kita buat untuk laporan neracanya atau laporan posisi keuangannya. Tulis dulu nama perusahaannya, Jayabaya Percetakan, kemudian laporan posisi keuangan atau bisa juga neraca, kemudian periodenya yang berakhir 21 Januari 2000. Oke. Nah, di laporan posisi keuangan ini tuh cuman ada tiga maksudnya. Ada aktiva, modal, kemudian kewajiban. Yang pertama kita kerja dulu yang di bagian aktivanya. Yang pertama itu ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancarnya ini terdiri dari kas, piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, kemudian ada persediaan bahan percetakan, kemudian ada perlengkapan, kemudian total aktiva lancar. Selanjutnya ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini terdiri dari peralatan dan akumulasi peralatan. Nah, selanjutnya kita bisa isi bentuknya di neraca ledger. Pertama ada kas, kemudian piutang usaha, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian persediaan bahan percetakan, dan terakhir ada perlengkapan. Nah, ini kita jumlah sama dengan sum buka kurung antar. Nah untuk di aktiva tetap ada peralatan, kemudian akumulasi peralatan, nah di sini kalau lupa kita untuk total aktiva tetap. Nah di sini karena akumulasi peralatan ini di kredit, berarti peralatan 20 juta dikurang 2 juta sama dengan pilih peralatan, kemudian tanda kurang, kemudian pilih akumulasi peralatan, kemudian kita enter. Nah selanjutnya di sini total aktiva. Kita bisa jumlahin antara total aktiva lancar dan total aktiva tetap.
Nah, udah. Nah, selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas. Pertama ini kewajiban. Nah, di kewajiban ini ada pengusaha sama pendapatan diterima di muka. Oke. Nah, kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini cuman di modal Jaya Baya. Oke. Nah, masukin utang usahanya, kita bisa ambil di neraca lanjut. Oke, kemudian pendapatan diterima di mukanya. Oke, nggak ada. Nah, sorry, harusnya di sini tadi. Oke, nah di sini ada total kewajiban. Nah, sini kita kasih bottom bracket dulu, kemudian 500 ribunya ini ditambah dengan pendapatan diterima di mukanya. Oke. Nah, selanjutnya modal Jaya Baya ini kita bisa dapat di laporan perubahan ekuitas. Kita tinggal oke, kemudian total kewajiban dan ekuitas. No. Kewajiban. Nah, di sini kita kasih bottom bracket dulu, kemudian kita jumlahin. Oke. Nah, kita bisa dilihat ini total aktifanya sama total kewajiban dan ekuitasnya ini ternyata sama-sama 99.600.000. Nah, laporan fisikanya udah selesai, selanjutnya kita edit dulu. Kita kasih tick outside border, kemudian kita kasih di sini border. Nah, selanjutnya kita build in bahwa kita match up close, kemudian kita bawa ke tengah. Oke, udah selesai. Nah, di sini bisa hilangin garis-garis yang ada di luar. No. What's going on? Oh, sorry. Harusnya saya pilih. Kita bisa hilangin garis-garis yang ada di luar. Kemudian kita kasih warna. Aktif lancarnya ikut juga ya. Biasanya ini kita kasih warna juga, kemudian laporan laba ruginya juga. Oke. Nah, laporan keuangannya sudah selesai. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.